Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 21 Maret 2025. Batu penjuru. Kutipan dari Injil Matius bab 21 ayat 42. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sobat Katolik anak, kisah Yusuf yang diketengahkan dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian mungkin sudah kerap kita baca atau dengarkan. Dengan jelas dapat kita simak bahwa perasaan dengki, iri hati, dan silau terhadap kelebihan orang lain dapat menjadi pencobaan bagi siapapun untuk berlaku curang, lalim, dan berbuat dosa. Ya, semuanya memang kembali pada pengendalian diri kita masing-masing, di mana dosa paling sederhana yang mungkin timbul dari perasaan iri dan dengki dapat berwujud pikiran jahat atau ucapan yang dapat menyakiti sesama. Namun, jika kita lengah, bukan tidak mungkin kita melakukan tindakan jahat yang menyelakakan orang lain, apalagi jika suara hati sudah tenggelam dalam kebencian yang merajalela. Tentu kita pernah mendengar atau membaca ungkapan di atas langit masih ada langit, yang berarti apapun yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan masih ada kuasa Allah yang maha tinggi yang dapat mengubahnya semudah membalikkan telapak tangan. Saya, Anda, dan kita semua pasti pernah merasa menjadi orang yang sok tahu dan merasa paling berhak menilai serta menghakimi sesama kita. Sifat lupa adalah manusiawi adanya. Namun, jika kita lalu membiasakan diri untuk melupakan realita bahwa kita semua adalah sama-sama ciptaannya, ini dapat membahayakan diri kita dan sesama. Kitab Mazmur dengan jelas melukiskan bagaimana Tuhan memutarbalikkan kenyataan yang diciptakan oleh saudara-saudara Yusuf. Kisah hampir serupa juga disampaikan melalui bacaan Injil Matius hari ini, di mana para pekerja kebun anggur dengan mudahnya melakukan kelaliman demi mengambil alih sesuatu yang bukan haknya. Hawa nafsu yang menguasai seseorang atau sekelompok orang dapat mengarahkannya untuk melakukan perbuatan di luar nalar. Hal demikian yang menjadikan kaum Farisi dan bangsa Yahudi di zaman itu begitu antipati dan membenci Yesus. Namun, Tuhan dengan kemahakuasaannya menjadikan semua itu sebagai episode dalam misteri penebusan. Ya, Yesus dihina, diludahi, didera dan disiksa hingga wafat di kayu salib nun di puncak Golgota. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang dan diinjak-injak oleh tukang-tukang bangunan, namun akhirnya menjadi kunci keselamatan bagi umat manusia. Sobat Katolik anak, mampukah kita berupaya mencari kehendak Tuhan dengan mendengarkan suara hati, agar kita dimampukan menjadi batu penjuru masa kini dimanapun kita berada? Hidup kita mungkin dipenuhi lika-liku sedemikian rupa, dihiasi gelombang pasang surut, harus mengalami ngarai dan lembah, pun mungkin harus menjadi puncak nan terjal. Namun ingatlah, setiap individu sudah diberikan hak dan kewajiban masing-masing dalam hidup ini. Jadi, mari kita redam segala rasa cemburu, juga iri dan dengki yang barangkali akan timbul akibat silau mata
melihat sesama kita yang lebih maju, lebih beruntung, dan lebih berhasil. Pesan Tuhan hari ini mengingatkan kita agar jangan sampai membiarkan diri ini masuk dalam percobaan. Seperti yang diperbuat saudara-saudara Yusuf, para pekerja di ladang anggur, atau para tukang bangunan yang membuang batu penjuru. Ingatlah, tak ada hal buruk yang direncanakan Tuhan untuk setiap makhluk ciptaannya. Hadapi dan jalani semuanya, sebab itulah yang akan membentuk kita menjadi batu penjuru seturut rencananya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, mampukan kami selalu meredam cemburu, dengki dan iri hati kepada sesama kami. Kuatkan kami menerima dan menghadapi setiap proses dan aral yang melintang untuk mempersiapkan kami menjadi batu penjuru dengan penuh iman dan percaya bahwa semua yang terbaik terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.